Tiba di Jakarta, pasukan Garuda Muda disambut bak pahlawan. Indonesia dapat hak spesial dari Prancis. Rekap wasit yang mengubur mimpi Garuda Muda tampil di Olimpiade Paris. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tiba di Jakarta, pasukan Garuda Muda disambut bak pahlawan. Kabar menarik datang dari para penggawa Garuda Muda yang mendapatkan sambutan usai berjuang di playoff Olimpiade Paris 2024. Sebagaimana diketahui, timnas U23 layak mendapatkan apresiasi meski gagal menembus Olimpiade 2024. Yakni usai kalah dari Guinea U23. Sebab sebagai tim debutan, Garuda Muda menorehkan catatan mengejutkan dengan lolos ke babak semifinal dan finish keempat di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Berada di grup yang berat melawan Qatar, Australia, dan Yordania, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu lolos dari jeratan tim-tim besar sebagai runner-up grup A. Sempat kalah di laga perdana lawan tuan rumah Qatar, timnas U23 bangkit dan sukses menaklukkan Australia serta Yordania. Garuda Muda kemudian kembali menang lawan Korea Selatan lewat drama adu penalti, yakni di babak perempat final. Namun di semifinal, Indonesia harus kalah dari Uzbekistan, yakni pada babak empat besar, kemudian Irak dalam perebutan tempat ketiga. Pencapaian Indonesia di Piala Asia U23 sendiri adalah salah satu yang terbaik. Di luar edisi perdana turnamen pada 2013, Indonesia merupakan satu-satunya debutan non-tuan rumah yang mampu meraih peringkat keempat. Sontak perjuangan Garuda Muda tersebut mendapatkan sambutan dari para supporter usai tiba di Jakarta. Rizky Ridho dan kawan-kawan telah tiba pada hari Sabtu pagi. Kepastian itu didapat dari pengumuman tim media PSSI. Dengan sambutan tersebut, skuad asuhan Sintayong mampu mendapatkan pelajaran berharga usai menjalani laga bergengsi di Qatar maupun Paris. Rekap wasit yang mengubur mimpi Garuda Muda tampil di Olimpiade Paris. Pertama, Sifakon Puudom. Nama pengadil asal Thailand Sifakon Puudom sempat membuat geger pecinta timnas Indonesia usai keputusannya sebagai wasit di meja VAR terbilang mengejutkan. Pasalnya, sejumlah rekomendasi Sifakon Puudom dari ruang VAR kepada wasit utama dinilai merugikan timnas Indonesia saat melawan Qatar di Piala Asia U23. Saat itu, Sifakon Puudom menginstruksikan wasit utama agar memberikan kartu merah kepada dua pemain timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Seakan tak jera, keputusan Sifakon Puudom kembali merugikan timnas Indonesia U23 di semifinal yang dimenangkan oleh Uzbekistan. Kedua, Sen Yinhao. Sen Yinhao menjadi pengadil utama saat timnas Indonesia bersua dengan Uzbekistan di pertandingan semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Menariknya, Sen Yinhao ketika itu berduet dengan Sifakon Puudom dan keduanya saling berdiskusi dalam pengambilan keputusan di laga tersebut. Sejumlah keputusan kontroversial dari Sen Yinhao diantaranya pelanggaran terhadap Witan Sulaiman yang tak diberikan penalti, kartu merah Rizky Ridho hingga dianulirnya gol Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan. Bukan hanya supporter timnas Indonesia saja yang geram terhadap kepemimpinan Sen Yinhao, di mana warga Cina pun merasa wasit tersebut tidak bekerja dengan baik. Ketiga, Francois Letexier. Lagi-lagi pasukan Sintayong harus berurusan dengan sisi kontroversial wasit di laga playoff Olimpiade, dan kali ini dipimpin oleh Francois Letexier. Tidak tanggung-tanggung, wasit asal Prancis itu menghukum timnas Indonesia dengan 2 kali penalti
serta dikeluarkannya Sintayong dari lapangan. Kembali ke Prancis, Indonesia ikuti turnamen Toulon 2024. Timnas Indonesia dipastikan akan mengikuti turnamen Toulon 2024. Via akun media sosial @tourmoy_mrevelo, Timnas Indonesia mendapatkan hak spesial lantaran akan menggantikan Mesir yang mengundurkan diri dari turnamen Toulon 2024 edisi ke-50. Menggantikan Mesir yang mengundurkan diri dari turnamen Mauricio Revelo ke-50 atau Toulon, kami menyambut dengan senang hati. PSSI akan berkompetisi di turnamen ini untuk ketiga kalinya. Tulis laporan tersebut. Adapun Timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup B. Skuad Garuda bakal bertemu negara-negara kuat seperti Italia, Ukraina, Jepang, dan Panama. Namun Timnas Indonesia kemungkinan besar akan mengirimkan skuad U20 asuhan Indra Syafri. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa bukan Timnas U23 Indonesia yang ambil bagian dalam turnamen tersebut. Sebab Toulon 2024 bergulir tepat di mana sebagai para punggawa Garuda Muda bergabung dengan Timnas Senior, yakni untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Sebelumnya, akun Instagram tourmoy_mrevelo mengupload sebuah foto Marcelino Ferdinand, yakni untuk memastikan bahwa Indonesia akan mengikuti turnamen tersebut. Adapun Marcelino Ferdinand merupakan pemain Timnas U23 Indonesia yang akan memperkuat Timnas Senior, yakni di laga kontra Irak dan Filipina. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 memang sedang melakukan persiapan untuk menatap beberapa kompetisi bergengsi, seperti Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, dan hasrat untuk lolos Piala Dunia U20 2025. Sang pelatih Indra Syafri sendiri tengah berburu pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda Nusantara agar mampu bersaing di level tertinggi.